Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Pada kesempatan yang baik ini dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Isyawara ini asik-asik banget biasanya teman-teman. Keren-keren pokoknya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe ya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbahasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Warung Sate Mas Kuswan. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik pepohonan menghangatkan jalanan tanah yang menghubungkan rumah-rumah warga dengan pasar kecil di tepi jalan utama desa. Suasana pasar mulai ramai. Hiruk-pikuk suara pedagang dan pembeli saling bersahutan mengiringi keseharian yang terlihat seperti biasa. Di tengah kerumunan itu, Yati tampak seperti hari-hari sebelumnya mengenakan pakaian sederhana berwarna biru pudar. Tangan kirinya menjinjing tas belanja dari anyaman bambu, sementara tangan kanannya sibuk memilah sayuran segar yang digelar di atas tikar oleh seorang penjual langganannya. Wajah Yati berseri-seri ketika ia menemukan sebuah terong ungu yang terlihat segar di antara sayuran lain. Ia mengambil satu dan mendekatkan ke wajahnya seolah mencium aroma segar dari sayuran itu. "Berapa ini, Mbok?" tanyanya ramah kepada penjual sayur yang duduk di belakang tikar mengenakan caping yang menutupi sebagian wajah keriputnya. Penjual itu menjawab dengan suara serak. Yati mengangguk puas, siap mengeluarkan uang dari dompetnya yang tersimpan di dalam tas anyaman. Namun, sebelum sempat tangannya mencapai tas itu, raut wajah Yati berubah. Senyum yang tadinya menghiasi bibirnya menghilang seketika. Ia mengernyit. Tangan kanannya terangkat mendekap dada. Langkah kakinya mundur beberapa langkah, membuat tas anyamannya terjatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya awalnya tidak menyadari karena semuanya sibuk dengan aktivitas masing-masing. Akhirnya, gerakan tubuh Yati yang tiba-tiba menjadi lemas menarik perhatian beberapa orang yang berdiri tak jauh dari sana. Bu Yati kenapa?" tanya seorang ibu yang sedang menimbang sayuran di sebelahnya. Mata ibu itu terbelalak kala melihat wajah Yati yang memucat. Bibirnya mulai bergetar seperti menahan sakit yang luar biasa. Yati mencoba berbicara, tetapi suaranya tak keluar, hanya desahan pendek yang terdengar, seperti berusaha mengambil nafas yang berat. Tanpa aba-aba, tubuh Yati oleng. Kedua lututnya tiba-tiba lemas seolah tak mampu lagi menopang beban tubuhnya. Yati terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk yang mengejutkan semua orang di sekitaran. Seketika, suasana pasar yang semula riuh mendadak hening. Orang-orang yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing mulai mengerubungi tubuh Yati yang tergeletak lemas di atas tanah yang berdebu. Tangannya yang masih memegangi dadanya perlahan terkulai di samping tubuhnya. Matanya setengah terbuka, tak bergerak sedikit pun. "Astaga, Bu Yati!" teriak salah seorang perempuan yang langsung berlutut di samping tubuhnya. Tolong panggilkan orang!" Dia menjerit panik, mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Yati yang sudah tak memberikan reaksi apapun. Wajah Yati kini sepenuhnya pucat, bibirnya membiru, tak ada lagi tanda kehidupan. Beberapa lelaki yang berada di warung seberang segera berlari menghampiri. Salah satu dari mereka menempelkan dua jarinya ke leher Yati, mencari denyut nadi, tetapi tak merasakan apa-apa. "Dia sudah tidak bernapas," ucap lelaki itu dengan nada serius. Wajahnya berubah muram.
Sementara itu, beberapa orang segera mengambil kain dari warung terdekat untuk menutupi tubuh Yati. Seorang perempuan tua menangis lirih, sedangkan yang lain berdiri di sekeliling tubuh Yati dengan wajah penuh keterkejutan. "Barusan aja masih sehat loh, masih tertawa," gumam salah satu pembeli yang ikut menyaksikan kejadian itu dengan mata tak percaya. Di antara suasana duka dan kaget yang menyelimuti, seseorang berlari menuju rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan lainnya menuju ke rumah Nunung, anak Bu Yati. Semua warga yang berada di pasar hari itu hanya bisa berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka tak pernah menyangka pagi yang awalnya tampak biasa-biasa saja berubah menjadi pagi yang penuh duka dengan kepergian Bu Yati yang begitu mendadak. Rumah Nunung seketika dipenuhi isak tangis dan wajah-wajah murung. Bau pandan dan bunga melati memenuhi udara bercampur dengan aroma tanah basah setelah semalaman hujan turun. Di ruang tamu yang sederhana, jenazah Bu Yati sudah terbujur kaku di atas ranjang kayu yang dihiasi kain putih. Nunung dan suaminya duduk di sudut ruangan. Wajah mereka pucat pasi karena harus menghadapi kejadian yang begitu mendadak. Nunung masih belum percaya bahwa kini ibunya telah tiada. Pikirannya melayang ke hari-hari terakhir Bu Yati. Ibunya selalu tampak sehat, penuh energi meski usianya sudah tak lagi muda. Bahkan pagi itu, Bu Yati keluar rumah seperti biasanya untuk membeli sayuran di pasar. Siapa sangka yang kembali hanyalah kabar duka. Nunung menangis terisak. Sesekali ia menyeka air matanya dengan ujung kerudung yang sudah basah. Di sebelahnya, suaminya memeluk erat pundaknya. Kesedihan di wajah lelaki itu juga tak bisa lagi disembunyikan. Mereka berdua tenggelam dalam rasa kehilangan yang mendalam. Beberapa saat kemudian, mereka siap memandikan jenazah Bu Yati. Tubuh yang sudah dingin itu dengan hati-hati mereka basuh. Tangan-tangan yang lembut menyiram setiap bagian dengan hati-hati. Air mengalir di atas tubuh yang kini sudah tak bernyawa, bersih dan wangi oleh bunga-bunga yang ditabur di atasnya. Suara lirih lantunan doa-doa terdengar dari mulut para perempuan itu, menambah suasana khusyuk dan sakral di tengah hari yang muram. Sementara di halaman rumah, beberapa lelaki desa sudah mulai menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman. Mereka menyiapkan keranda, juga telah menggali kubur di pemakaman desa yang tak jauh dari rumah Nunung. Namun, meski semua persiapan telah dilakukan, pemakaman Bu Yati masih harus tertunda. Kuswan, anak bungsu Bu Yati, masih dalam perjalanan pulang dari kota. Seminggu yang lalu, dia merantau, mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi kabar kematian ini membuatnya terpaksa harus pulang. Dia bergegas pulang setelah mendapat telepon dari kakaknya. Kuswan menangis keras ketika dikabari jika ibunya telah meninggal dunia. Semua orang menunggu kedatangannya dengan sabar. Nunung menatap jenazah ibunya yang sudah bersih dan terbungkus kain kafan. Dia terisak lagi, "Ibu, Kuswan akan segera datang," bisiknya seolah berbicara pada jenazah. Dia tak ingin ibunya dimakamkan tanpa kehadiran adiknya. Kuswan, yang merupakan anak kesayangan ibunya, pasti sangat terpukul jika Bu Yati dimakamkan tanpa menunggu kedatangannya. Siang menjelang, tetapi Kuswan belum juga tiba. Nunung semakin gelisah. Dia bolak-balik keluar masuk rumah, menanyakan kabar kepada suaminya yang terus-menerus mencoba menghubungi Kuswan lewat telepon. Sinyal di desa mereka mendadak jadi begitu buruk. Sesekali tersambung lalu kembali putus tanpa sempat berbicara lebih banyak. Suara-suara para tetangga yang khawatir juga mulai terdengar. Tetapi Nunung bersikeras menunggu. Dia tak bisa membayangkan bagaimana perasaan adiknya jika dia sampai terlambat menyaksikan pemakaman ibunya. "Waktu sudah semakin siang, tapi aku belum bisa memakamkan ibu. Kasihan Kuswan nanti," lirih Nunung saat berbicara dengan suaminya. Matanya terus menatap jenazah ibunya yang masih menunggu dalam keheningan.
Menjelang sore, langit mulai memerah ketika suara sepeda motor terdengar dari kejauhan. Semakin lama, semakin mendekat ke arah rumah Nunung. Semua orang yang berkumpul di halaman rumah menoleh. Kuswan akhirnya datang. Lelaki bertubuh kurus dengan wajah kusut itu melompat turun dari sepeda motor tanpa memperdulikan siapapun di sekitarnya. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat, matanya merah karena kelelahan sekaligus kesedihan yang mendalam. Dengan langkah terhuyung, dia berlari ke dalam rumah. Dia bahkan lupa membayar ongkos ojek sehingga salah satu kerabat berbaik hati membayarkan dulu pada sang ojek. Begitu melihat jenazah ibunya terbaring di tengah ruangan, Kuswan langsung jatuh berlutut di sampingnya. Raungan keras keluar dari mulutnya. Kuswan meraung-raung merangkul ibunya yang sudah dingin. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang cekung. Suaranya pecah, seolah setiap kata yang diucapkannya datang dari rasa kehilangan yang tak terbendung. Nunung yang sejak tadi berdiri di dekat pintu kini kembali menangis. Dia memeluk suaminya lebih erat karena ikut merasakan kesedihan adiknya yang begitu mendalam. Melihat Kuswan seperti itu, hatinya semakin hancur. Kuswan adalah anak bungsu, anak kesayangan ibu mereka, dan kepergian Bu Yati begitu mendadak tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk saling mengucapkan selamat tinggal. Kuswan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menciumi wajah ibunya sambil berbisik lirik. Maaf, maaf ibu. Maaf aku tidak di sini sewaktu ibu pergi. Setiap kalimatnya diiringi isak tangis yang semakin keras menggema di seluruh ruangan. Semua yang hadir di sana terdiam. Tak ada yang berani mengganggu kesedihan Kuswan. Tetapi ada juga yang bergerak gelisah cemas melihat air mata Kuswan menetes di wajah ibunya. Setelah memberi kesempatan beberapa waktu, akhirnya jenazah Bu Yati diangkat dari ranjang kayu dan dibawa menuju pemakaman. Kuswan tetap berada di samping jenazah, berjalan dengan tertati-tati, menolak untuk beranjak menjauh sedikit pun. Saat rombongan tiba di kuburan, langit sudah semakin gelap. Sinar matahari yang memudar memberikan suasana sendu seolah alam ikut berduka. Ketika jenazah Bu Yati mulai diturunkan ke dalam liang lahat, Kuswan kembali meraung keras. Tubuhnya bergetar sehingga beberapa lelaki harus menahannya agar tidak melompat masuk ke dalam kubur bersama jenazah ibunya. Ibu, jangan pergi Bu, Kuswan merintih. Suaranya serak dan penuh rasa kehilangan. Tangisnya mengguncang perasaan semua yang hadir di sana. Setelah doa-doa dipanjatkan, tanah mulai ditimbun perlahan menutupi tubuh Bu Yati. Kuswan tak bisa berhenti menangis. Nunung dan suaminya berdiri tak jauh dari sana juga tak kuasa menahan air mata. Kesedihan Kuswan membuat mereka merasa semakin perih. Kehilangan ibu yang sendirian membesarkan dan merawat mereka tanpa sosok seorang ayah. Satu persatu warga mulai meninggalkan pemakaman. Suasana yang tadinya penuh dengan isak tangis perlahan berubah menjadi hening. Meski begitu, Kuswan masih berjongkok di dekat pusara ibunya, memandangi gundukan tanah merah yang baru saja diratakan. Matanya kosong, seolah tak ada lagi yang tersisa dalam hidupnya. Nunung mendekat, mencoba menarik Kuswan agar berdiri. Kus, ayo, mari pulang, ujarnya lembut. Kuswan menggeleng keras. Aku nggak bisa ninggalin ibu di sini, Mbak. Aku nggak bisa. Suaranya parau, tubuhnya berguncang oleh isak yang tak henti-henti. Ia meremas rumput di samping kuburan sambil menunduk dalam-dalam, berharap bisa mendengar suara ibunya lagi. Suami Nunung menyentuh lengan istrinya, berbisik pelan agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut karena semua orang telah pergi, hanya tinggal Kuswan, Nunung dan suaminya di kuburan yang mulai diselimuti gelapnya malam. Nunung kembali mencoba mengajak Kuswan untuk pulang, tetapi dia tetap menolak, terus menatap tanah di depannya dengan tatapan putus asa. Aku akan menginap di sini, Mbak, katanya tegas, suaranya penuh dengan kepedihan. Pada akhirnya,
Nunung terpaksa meninggalkan Kuswan seorang diri duduk di samping makam ibunya yang masih berwarna merah. Satu-satunya yang tersisa di tempat itu adalah laki-laki yang masih meratap dalam gelapnya malam, menolak meninggalkan sosok yang begitu ia cintai. Ketika malam benar-benar turun dan cahaya bulan samar-samar menerangi pemakaman, Kuswan membenarkan posisi duduk di samping makam ibunya. Tubuhnya lelah setelah berjam-jam lamanya menangis. Nunung dan suami sudah lama pulang. Begitu juga dengan warga yang tadi berkumpul untuk pemakaman. Nih, menyelimuti seluruh area kuburan. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Di tengah kesunyian itu, Kuswan sudah berhenti menangis. Matanya yang tadinya basah perlahan menjadi kering. Bibirnya yang gemetar oleh kesedihan kini membentuk sebuah senyuman kecil. Senyum yang anehnya penuh arti. Kuswan menatap gundukan tanah merah di depannya dengan tatapan yang tak lagi penuh duka melainkan tenang. Bahkan terlalu tenang. Hampir mirip tatapan seseorang yang baru saja memenangkan pertaruhan besar. "Maafkan aku ya, Bu," bisik pelan. Suaranya datar, berbeda jauh dari suara rintiannya tadi. "Tapi aku tak punya pilihan, Bu. Hidup miskin seperti ini sudah membuatku lelah." Lelaki itu berdiri sambil mengembuskan nafas panjangnya dengan tangan masih menggenggam rumput yang sengaja dia cabut sejak tadi. Kuswan menoleh ke arah pemakaman yang sepi. Tidak ada siapapun di sana, hanya dia dan makam ibunya. Ia kembali berbicara seolah sedang bercakap-cakap dengan ibunya yang sudah dikubur di bawah tanah. "Aku tahu kamu pasti kecewa, Bu," katanya sambil tersenyum lebar. "Tapi jangan khawatir, semua akan jauh lebih baik sekarang. Anakmu ini tidak akan hidup susah lagi." Suasana di sekitaran semakin sepi, bahkan angin pun berhenti bertiup. Kuswan merapatkan jaketnya, lalu berbisik dengan nada yang hampir ceria. "Maafkan aku yang sudah menumbalkanmu, Bu. Dan seperti yang dijanjikan junjunganku, hidupku akan berubah. Aku akan punya banyak uang, mobil, dan semua yang pernah aku impikan." Kata-kata itu keluar begitu saja seolah sudah lama menunggu momen ini. Kuswan tersenyum puas, menyeka sisa air mata di wajahnya. Perlahan, ia berjalan meninggalkan makam ibunya, melewati deretan nisan yang sunyi, dan kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. 1 bulan setelah kematian ibunya, keadaan Kuswan berubah drastis. Kabar tentang warung sate baru yang dibuka Kuswan menyebar dengan cepat di kampung itu. Di sudut jalan utama, Kuswan mendirikan sebuah warung sate sederhana, tetapi anehnya selalu saja ramai. Sate buatannya laris manis, bahkan lebih ramai dari para pedagang lain yang sudah lebih dulu berjualan di sana. Banyak warga yang bertanya-tanya, bagaimana bisa Kuswan yang sebelumnya kesulitan keuangan tiba-tiba saja bisa membuka warung besar dengan modal yang lumayan. "Keberuntungan sedang berpihak padaku," jawab Kuswan ringan setiap kali ada orang bertanya. "Ada orang baik yang mau meminjamkan modal tanpa bunga." Senyum di wajahnya tampak penuh kepuasan, seolah hidup yang selama ini ia keluhkan telah terbalas dengan indah. Sudah tak ada lagi Kuswan yang mengeluh tentang kemiskinan. Kini dia sibuk mengurusi warungnya, melayani pelanggan yang datang tak henti-hentinya. Tetapi beberapa orang yang terlahir peka merasakan ada yang aneh. Mereka sering melihat Kuswan berbicara sendiri di malam hari, berdiri di depan warung satenya yang sudah tutup. Kadang ia tertawa kecil, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tak terlihat. Suara bisikannya terdengar samar, tapi selalu menyebut-nyebut ibu atau nama kerabatnya yang lain. Apalagi setelah ada beberapa kejadian aneh, seperti bau wangi melati yang muncul tiba-tiba di malam hari, disusul suara bisikan halus yang terdengar dari arah warung satenya ketika semua orang sudah pulang. Beberapa orang memang berhati-hati, tetapi sate Kuswan tetap laris dijual. Pembelinya kebanyakan berasal dari luar yang datang karena mendengar kabar tentang nikmatnya dan lezatnya sate di warung kecil itu. Sementara itu,
Nunung dan suaminya sama sekali tidak mendengar rumor yang beredar di kampung mereka. Warga yang tahu sengaja tidak memberitahukan karena tak ingin memancing perselisihan. Warung sate milik Kuswan yang berdiri di tepi jalan sebenarnya terlihat biasa saja. Hanya ada sebuah tenda kecil dengan beberapa kursi plastik serta meja kayu yang sudah agak usang dan sebuah panggangan sate. Dari segi penampilan, tak ada yang istimewa. Warung satenya sama seperti kebanyakan warung kaki lima lainnya, tidak terlalu mencolok. Namun, ada satu hal yang membuat warung sate milik Kuswan itu berbeda adalah antrian panjang yang selalu saja terlihat di depannya bahkan sejak hari pertama dibuka. Suatu hari, hujan turun dengan derasnya, air mengalir di sepanjang jalan membentuk genangan-genangan kecil yang membuat para pejalan kaki enggan keluar rumah. Tapi berbeda dengan warung sate Kuswan, tak peduli hujan lebat, warung sate Mas Kuswan tetap ramai dipadati para pelanggan. Di bawah tenda itu, beberapa orang duduk di kursi plastik karena beruntung berhasil mendapatkan tempat berteduh sebelum hujan turun. Sedangkan di luar tenda ada lebih banyak lagi orang yang berdiri di tengah hujan rela menunggu giliran untuk memesan sate Mas Kuswan. Satenya selalu enak, apalagi kalau dimakan saat cuaca dingin begini, kata seorang lelaki yang duduk di kursi sambil mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan. Dia berbicara kepada temannya yang duduk di sebelahnya yang juga tak kalah basah kuyup. Aku itu loh, biasanya malas loh keluar rumah saat hujan. Tapi gara-gara satenya Kuswan ini, ya memang beda. Rasanya itu loh, bikin ketagihan. Temannya mengangguk setuju. Loh bener, cita rasa sate yang dijual di sini gak bisa ditemukan di tempat lain, balasnya sambil tersenyum lebar. Dagingnya empuk, bumbu kacangnya pas. Nah, setiap kali makan di sini, rasanya selalu lebih enak dari sebelumnya. Kuswan masih sibuk membolak-balikan tusukan sate di atas bara api. Asap tipis yang mengepul dari panggangannya menebarkan aroma harum yang langsung menggugah selera. Bau bumbu kacang yang gurih bercampur dengan daging yang telah dibakar membuat siapapun yang menciumnya kembali merasa lapar sehingga tak peduli lagi pada cuaca buruk. Kuswan bekerja cepat, melayani para pembeli tanpa banyak bicara. Hanya sesekali ia melemparkan senyuman tipis kepada para pelanggan. Suara bara api yang berderak dari panggangan bersautan dengan suara rintik hujan di atas tenda menciptakan suasana yang kontras dengan keramaian di warung. Orang-orang yang duduk di sana tampak tidak keberatan jika harus menunggu lebih lama, bahkan saat tangan mereka mulai kedinginan akibat angin yang membawa uap hujan ke dalam tenda. Setiap kali sate dihidangkan, mata mereka langsung berbinar, wajah mereka berubah cerah. Luar biasa. Wah, aku ini belum pernah loh makan sate seenak ini, kata seorang pelanggan baru yang datang untuk pertama kalinya. Dia tampak terkesan, menganggukkan kepala penuh kepuasan sambil menyuap sate ke dalam mulutnya. Walah, kalau begini aku pasti akan balik lagi nih. Kabar tentang sate Mas Kuswan dengan cepat menyebar ke banyak tempat, bukan hanya antar kampung, tapi sudah mulai merambah ke kota-kota lain. Banyak yang bertanya lalu meminta resep sate pada Kuswan dengan alasan terlalu jauh jika harus bolak-balik ke kampung Kuswan. Lelaki itu tersenyum lalu menjawab, tidak ada resep khusus, bumbunya sama kok seperti sate-sate yang lainnya. Tentu saja jawaban Kuswan tidak langsung dipercaya. Mereka yang menginginkan resep Kuswan akhirnya menawarkan sejumlah uang jika Kuswan bersedia menjual resep rahasianya. Kuswan langsung tertawa. Sejak awal, dia memang tak banyak bicara tentang rahasia di balik kesuksesan warungnya, dan tawaran itu ditolak mentah-mentah. Setelah warung sate Mas Kuswan semakin ramai, tidak butuh waktu lama bagi Kuswan untuk menarik perhatian banyak orang, termasuk para gadis yang ada di kampungnya. Sebelumnya tidak ada yang tertarik pada Kuswan. Mereka semua selalu mencibir tiap kali pemuda bertumbuh pendek itu lewat. Kini keadaan berbalik.
banyak gadis yang menyempatkan diri untuk menyapanya. Di antara mereka ada seorang gadis yang paling menonjol, Sri namanya. Perempuan yang dikenal cantik dan ceria. Dia juga kembang desa yang terkenal banyak diperebutkan para laki-laki. Kuswan ternyata berhasil memikat hati Sri. Tak lama kemudian mereka pun menikah dalam sebuah acara resepsi pernikahan yang dihadiri oleh hampir seluruh warga kampung. Pernikahan itu berlangsung meriah di bawah tenda warna-warni yang didirikan di halaman rumah Kuswan. Tetangga dan kerabat berkumpul. Kuswan tampak bahagia, wajahnya berseri-seri saat menggandeng Sri yang nampak anggun dalam balutan kebaya putih. Seluruh warga kampung menyaksikan pasangan itu dengan penuh harapan. Banyak yang berkomentar bahwa mereka adalah pasangan yang serasi, Sri yang cantik dan Kuswan yang sukses. Orang tua Sri sendiri tak kalah bahagia karena menantunya sudah menjanjikan rumah baru untuk mereka. Tapi sayang, kebahagiaan pernikahan itu ternyata tak bertahan lama. Hanya beberapa bulan setelah mereka menikah, Sri tiba-tiba saja berubah. Pada awalnya, perubahan itu tampak sangat halus sehingga tidak segera terasa. Bermula dari Sri yang sering murung dan memilih mengurung diri di kamar, dia jarang keluar rumah. Bahkan tidak lagi ikut membantu Kuswan di warung seperti biasanya. Senyuman yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini hilang, tergantikan oleh raut wajah yang penuh kegelisahan. "Mas, aku ingin cerai," kata Sri pada suatu malam ketika suaminya baru saja pulang. Kuswan yang kala itu sedang sibuk menghitung uang hasil penjualan satenya tersentak kala mendengar kata-kata itu. Matanya melebar tak percaya. "Loh, maksudmu apa, Sri? Kita itu baru aja menikah berapa bulan loh. Apa sebenarnya yang terjadi?" Sri menggigil saat Kuswan menatapnya dengan mata yang tajam. "Aku ingin bercerai." "Iya, tapi kenapa?" Sri tidak menjawab. Dia bersikeras untuk berpisah tanpa menjelaskan alasannya. Kuswan terpana. Ia tak tahu harus berkata apa. Dia berusaha untuk membujuk Sri, tapi usahanya sia-sia. Beberapa hari kemudian, Sri meninggalkan rumah Kuswan tanpa berpamitan, kembali ke rumah orang tuanya, kemudian mengajukan gugatan cerai. Berita ini segera menyebar dengan cepat di kampung. Banyak orang yang terkejut kala mendengar keputusan Sri. Akan tetapi yang paling mengejutkan adalah perubahan yang terjadi pada Sri sebulan setelah ia meninggalkan rumah Kuswan. Tingkah laku Sri menjadi semakin aneh. Ia sering terlihat berjalan tanpa arah di sekitaran kampung dengan mata yang kosong. Tubuhnya kotor. Karena ia tak lagi peduli dengan penampilannya, warga mulai berbisik-bisik mengira jika Sri mengalami gangguan jiwa. Setiap kali dia lewat, anak-anak kecil menjerit ketakutan. Para orang tua menarik mereka masuk ke dalam rumah, takut kalau Sri akan berbuat sesuatu yang berbahaya pada anak tak berdosa. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik membasahi tanah, Sri terlihat berjalan seorang diri di tengah jalan kampung. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Ia terus bergumam sendirian, tak jelas apa yang diucapkannya. Orang-orang yang melihatnya merasa ngeri karena tahu jika Sri dulunya adalah perempuan yang sangat ceria, tapi kini ia bertingkah seperti orang gila. Sejak perceraian, Kuswan tampak lebih sibuk dengan warung satenya. Dia bekerja tanpa henti melayani pelanggan yang terus saja berdatangan. Dia juga mulai mempekerjakan beberapa orang karyawan baru agar tidak kewalahan bekerja seorang diri. Perubahan besar tampak jelas dalam kehidupannya. Rumah yang dulu sederhana kini semakin besar dan megah. Dinding papan telah diganti. Lantai keramik yang mengkilap menggantikan tanah yang dulu menjadi pijakan. Halaman rumahnya dipenuhi oleh tanaman hias yang tertata rapi, mempercantik suasana di sekitar rumah. Setiap kali orang lewat, mereka pasti menoleh dan mengagumi betapa pesatnya kehidupan Kuswan kini. Kuswan juga semakin dikenal sebagai sosok yang dermawan. Ia seringkali memberikan uang kepada Nunung dan juga suaminya setiap kali mereka berkunjung. Kuswan tak segan-segan menyelipkan uang di tangan Nunung dan mengatakan bahwa uang itu untuk keperluan sehari-hari atau sebagai bantuan jika ada kebutuhan mendesak.
Nunung yang merasa tersentuh oleh kebaikan hati adiknya selalu mengucapkan terima kasih dengan tulusnya. "Terima kasih adik, uang ini sangat membantu loh," kata Nunung pada suatu hari ketika Kuswan menyelipkan beberapa lembar uang ke dalam tasnya sebelum ia pulang ke rumah. "Kebetulan banget, ponakanmu loh sudah rewel minta dibelikan sepatu baru. Semoga rezekimu semakin berlimpah yo. Maaf selalu ngerepotin." "Ah, sudahlah mbak, jangan terlalu difikirkan," jawab Kuswan sambil tersenyum. "Kamu itu mbakku satu-satunya, dan aku punya rezeki lebih sekarang. Jangan sungkan, minta kalau memang sedang butuh sesuatu." Berbeda dengan kehidupan Kuswan, keadaan Nunung berjalan seperti biasa. Dia masih tinggal di rumah sederhana bersama suaminya, menghabiskan waktu dengan memasak atau mengurus pekerjaan rumah tangga. Nunung sejak dulu dikenal sebagai perempuan yang rajin, dan memasak adalah salah satu kegemarannya. Setiap hari ia menyiapkan makan untuk suami dan anaknya, kadang-kadang membawakan bekal makan siang untuk Kuswan yang mungkin bosan makan makanan warung. Suatu hari Nunung seperti biasanya sedang berada di dapur untuk menyiapkan makan siang. Ia sedang memotong sayuran ketika tiba-tiba saja ia merasa pusing, dunianya berputar. Tangannya yang memegang pisau tiba-tiba lunglai, sayuran yang diirisnya jatuh berhamburan di lantai. Nunung mencoba berpegangan pada meja dapur, tapi tubuhnya terasa begitu lemah. Tanpa bisa mengontrol gerakannya, Nunung terhuyung ke belakang. Suara nyaring terdengar ketika kepalanya menghantam sudut meja dapur yang keras. Tubuhnya jatuh tersungkur di lantai, tak bergerak lagi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mengerikan. Pisau yang tadi dipegangnya ikut terjatuh tak jauh dari tubuhnya. Suaminya yang sedang berada di ruang tamu mendengar suara benturan itu dengan cepat. Dia berlari menuju dapur dan menemukan Nunung yang tergeletak di lantai. Darah perlahan merembes dari belakang kepalanya. Wajahnya pucat pasi saat suaminya berteriak memanggil nama Nunung, tapi tak ada respon. Tangan Nunung yang dingin membuat suaminya semakin panik. Tanpa berpikir panjang, suaminya berlari keluar rumah meminta bantuan para tetangga. Orang-orang segera berdatangan. Beberapa mencoba menolong dengan memberikan pertolongan pertama, tapi semuanya sia-sia. Nunung sudah tak bernafas lagi. Kabar kematiannya menyebar dengan cepat di kampung, membuat warga tercengang dan juga sedih. Bagaimana mungkin perempuan yang sehat dan ceria seperti Nunung meninggal dunia secara tiba-tiba? Ketika Kuswan mendengar tentang berita kematian Nunung, ia langsung bergegas pergi ke rumah kakaknya, dan setibanya di sana, pemandangan yang ia temukan membuat jantungnya terasa nyeri. Di tengah kerumunan orang yang berkumpul di ruang tamu, tubuh Nunung terbujur kaku ditutupi kain batik. Kuswan mendekat, matanya menatap kosong ke arah jenazah Nunung. Kuswan terduduk di samping jenazah Nunung, wajahnya tegang, tapi air mata tak keluar dari matanya. Tangannya menyentuh pelan tangan saudari perempuannya yang sudah dingin, lalu memejamkan mata rapat-rapat. Orang-orang di sekitar bisa merasakan kesedihan yang mendalam di hati Kuswan, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Warga hanya berbisik-bisik membicarakan kematian mendadak Nunung yang terasa tak wajar. Sedikit banyak orang mulai teringat akan kematian ibu mereka yang juga sangat mendadak. Kejadiannya hampir persis dengan yang terjadi pada Nunung sekarang. Mulkani, suami dari Nunung, juga tidak menangis. Ia memandang kosong ke arah Kuswan yang bahkan tak sanggup bersuara lagi. Beberapa minggu setelah pemakaman Nunung, Kuswan dan Mulkani bertemu. Mereka berdua berunding mengenai nasib anak Nunung dan Mulkani. "Kamu itu masih harus bekerja, Mas. Tidak mungkin sampean jaga anak sambil bekerja di ladang." Kuswan membujuk Mulkani agar ia mau menitipkan anaknya kepada Kuswan. "Sudah, biarkan saja dia tinggal di sini, Mas." Tapi Mulkani menggeleng. "Ibuku masih ada. Beliau yang akan merawat anakku." Kuswan masih terus berusaha membujuk Mulkani, tetapi permintaannya itu ditolak dengan tegas. Dia pun terpaksa mengalah, lalu berpamitan pulang. Sebelumnya Kuswan berpesan, "Mas, nanti malam makan sate di tempatku." Mulkani mengangguk kala mendengar tawaran sang adik ipar.
Tapi malam itu dia tidak mampir ke warung Kusman. Mulkani justru berjalan menuju ke rumah adik iparnya yang sepi karena ditinggal berjualan. Suara serangga malam terdengar samar-samar menemani langkahnya yang mantap menuju rumah Kuswan. Kata-kata Sri beberapa hari lalu terus terngiang di kepalanya. Malam ini dia sudah tak bisa lagi duduk diam. Dia harus mencari kebenaran, walau itu berarti dia harus memasuki rumah adik iparnya itu sendiri tanpa izin. Apa kamu tidak penasaran? Kenapa sekarang aku bertingkah seperti orang gila, Kang? Tanya Sri saat ia mencegat Mulkani yang baru saja pulang dari sawah. Mulkani ternyak. Sri yang dianggapnya sudah jadi gila kini berbicara seperti orang yang waras. Aku ini terpaksa pura-pura menjadi gila karena aku tidak mau dijadikan tumbal untuk jin yang disembah oleh Kang Kuswan. Sri menunjukkan lengannya yang terluka. Di dalam lemari di dapur Kang Kuswan ada kain hitam yang sewaktu-waktu akan mengeluarkan banyak uang untuknya. Tapi Kang Kuswan harus memberikan tumbal tiap tahun pada sesembahannya. Aku melihat sendiri saat Kang Kuswan diam-diam memotong rambutku saat aku pura-pura tidur, lalu dia membakarnya di kain hitam itu. Saat itu aku hampir ketahuan, tapi berhasil menyembunyikan diri. Mulkani memandangi wajah kotor Sri. Kamu itu sudah gila. Aku itu belum gila, Kang. Tapi aku cuma pura-pura gila supaya tidak memenuhi syarat tumbal. Aku lega karena sudah berhasil lolos. Tapi rupanya bekas suamiku itu tega menumbalkan kakak kandungnya sendiri. Kalau Kang Mul tidak percaya, coba kamu masuk ke dalam rumah Kang Kuswan dan cari kain hitam yang kau maksud itu. Di sana kamu pasti akan menemukannya. Sri mengangguk pada Mulkani lalu beranjak pergi. Mulkani pada awalnya mengabaikan cerita Sri, tapi kecurigaannya bangkit ketika Kuswan mendadak ingin mengasuh anaknya. Pasti ada alasan kuat yang membuat Kuswan tertarik pada anak Nunung dan Mulkani. Dia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ketika tiba di depan rumah Kuswan, Mulkani berhenti sejenak mengamati keadaan sekitar. Rumah itu sunyi. Hanya ada sedikit cahaya remang-remang yang berasal dari lampu teras. Dengan hati-hati, ia berjalan ke samping rumah menuju pintu belakang yang menuju dapur. Pintu itu selalu terkunci rapat. Mulkani tahu bahwa Kuswan sangat menjaga keamanan rumahnya. Mulkani merogoh saku celananya, mengeluarkan sepotong kawat kecil yang sudah ia persiapkan. Dia lalu mengendap-endap di depan pintu dapur lalu mulai memeriksa kunci. Dengan sedikit usaha, dia berhasil membuka pintu tersebut. Ketika pintu terbuka perlahan, ia sekilas mengintip ke arah dalam untuk memastikan keadaan sudah aman. Dapur itu tampak biasa-biasa saja, dengan meja kayu sederhana dan peralatan masak yang tergantung di dinding. Tapi ada sudut dapur yang menarik perhatiannya, sebuah lemari kayu tua yang terkunci rapat. Ia masuk dengan cepat, lantas melangkah mendekati lemari itu. Ia bisa merasakan nafasnya yang memburu gugup. Ketika tangannya menyentuh pegangan lemari, tiba-tiba saja Mulkani merasakan hawa dingin yang aneh menjalar di tubuhnya. Mulkani mencoba membuka lemari tersebut. Pintu lemari berderit pelan ketika terbuka, memperlihatkan isi di dalamnya. Hanya ada kain batik berwarna hitam yang sudah nampak usang dan kotor, tergulung rapi di atas kotak berukiran jati. Mulkani menatap kain itu dengan cemas. Firasatnya mengatakan Kuswan tentu memiliki maksud tertentu sehingga tetap menyimpan kain batik tua di dalam lemari. Tanpa pikir panjang, ia mengambil kain hitam tersebut dengan tangan gemetar. Kain itu terasa sedingin es di kulitnya. Sesuatu di dalam dirinya berteriak untuk segera menghancurkan kain hitam itu. Dengan tekad bulat, Mulkani mencari korek api di sekitaran dapur, lalu membakar kain tersebut di lantai tepat di bawah jendela dapur. Api kecil segera menjilat kain tersebut. Dalam hitungan detik, kain batik hitam itu mulai terbakar hebat, mengeluarkan asap pekat yang berbau tak sedap. Mulkani mundur beberapa langkah, mengawasi dengan seksama. Saat api semakin besar, detak jantungnya berdebar cepat. Seiring dengan kobaran api yang melahap, kain itu habis. Kain itu terbakar habis menjadi abu. Tapi
Tidak terjadi apa-apa di sana. Di saat bersamaan, di kejauhan, terdengar suara riuh dari arah lain kampung. Mulkani segera berlari keluar dari dapur Kuswan lantas menoleh ke arah sumber suara. Dari jarak beberapa ratus meter, dia bisa melihat kobaran api besar menjulang tinggi di langit-langit yang sepertinya berasal dari arah warung sate Mas Kuswan. Warung sate itu rupanya terbakar. Suara warga yang panik terdengar di mana-mana. Orang-orang berteriak meminta tolong, sementara beberapa di antaranya sudah mulai berlari membawa ember air untuk memadamkan api. Mulkani menoleh ke dalam dapur. Kain batik hitam itu kini sudah menjadi abu sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Sementara itu, di warung sate Mas Kuswan, api semakin membesar. Barang-barang di dalam warung hampir ludes terbakar. Warga kampung yang berusaha memadamkan api dengan ember air tanpa kewalahan. Beberapa orang mencoba masuk ke dalam warung, tapi panas yang terlalu menyengat membuat mereka mundur dalam waktu singkat. Warung sate Mas Kuswan yang selalu ramai oleh pembeli itu kini berubah menjadi lautan api. Di tengah kepanikan warga, Kuswan sendiri akhirnya bisa dikeluarkan dari tempat kejadian dalam keadaan mengenaskan. Matanya melebar saat melihat usahanya habis dilalap api. Dia jatuh terduduk, menatap dengan rasa putus asa, tapi tidak mampu berkata apa-apa saat semuanya hangus di depan mata. Setelah semuanya habis terbakar, kini Kuswan hanya terbaring di atas kasur. Luka bakar yang meliputi sebagian besar tubuhnya kini berwarna merah gelap, mengeluarkan cairan kental yang berbau busuk. Pakaian yang menempel di tubuhnya sudah lama tidak diganti dan hanya memperburuk kondisi lukanya. Setiap kali Kuswan bergerak, rasa sakit menjalar dari seluruh tubuhnya, membuatnya berteriak penuh penderitaan. Rumah Kuswan yang dulu megah sekarang lebih mirip rumah berhantu. Temboknya mulai kusam, retakan di beberapa bagian rumah memperlihatkan betapa tidak terawatnya tempat itu. Dia memang punya banyak harta, tapi tidak bisa dinikmatinya lagi. Jangankan memperbaiki rumahnya, bahkan tidak ada orang yang bersedia merawat Kuswan yang sedang sakit walau diiming-imingi upah yang besar. Gorden di jendela robek-robek, memberi kesempatan pada sedikit cahaya mentari agar bisa masuk ke dalam ruangan yang lembab dan pengap itu. Bau tidak sedap menguar di seluruh sudut rumah, bercampur dengan aroma busuk luka Kuswan yang tak kunjung kering. Kuswan menatap langit-langit rumahnya dengan mata yang kosong. Berkali-kali dia mencoba mengakhiri penderitaannya, tetapi selalu saja gagal. Tangannya gemetar ketika mencengkram sebilah pisau yang sudah diasah, tetapi bilanya yang tajam itu tak pernah bisa menggores kulit Kuswan. Suara bisikan samar-samar terdengar di telinganya, membuat ia semakin takut. Belum waktunya kamu mati. Bisikan itu terus mengganggu pikirannya, seolah roh dari pesugihan yang pernah ia lakukan tidak akan melepaskannya begitu saja. Kuswan sudah tidak tahan lagi dengan segala penderitaannya. Dia bisa merasakan luka-luka di tubuhnya semakin meluas, menyebar ke bagian punggung, tangan, bahkan wajahnya. Setiap malam rasa sakitnya bertambah parah. Suhu tubuhnya panas seperti api yang pernah melalap warungnya. Kuswan pernah mencoba untuk menggantung diri, tetapi seutas tali yang ia ikatkan ke lehernya selalu saja putus. Ia mencoba meminum racun tikus, bukannya mati, dia hanya muntah-muntah hebat selama berjam-jam. Setelah setiap usaha bunuh dirinya gagal, Kuswan menyadari satu hal yang mengerikan. Dia tidak akan pernah bisa mati sampai dia bisa menurunkan pesugihan itu kepada orang lain. Ilmu sesat itu harus diwariskan agar dia bisa meninggal. Hanya saja pada siapa Kuswan mewariskan ilmu tersebut? Warga kampung yang dulu sering merasakan kebaikan Kuswan juga sudah tak lagi peduli dengan keadaan rumah itu. Setiap malam mereka bisa mendengar jeritan memilukan dari dalam rumah Kuswan, tetapi tak ada yang berniat mencari tahu. Kabar tentang pesugihan dan tumbal yang sudah Kuswan lakukan itu telah tersebar luas. Orang-orang percaya bahwa semua ini adalah balasan dari segala perbuatan jahatnya.
Kuswan dibiarkan mati secara perlahan, tetapi kematian tak pernah menghampirinya. Hari demi hari terus berlalu, dan tubuhnya semakin kurus kering, kulitnya bertambah tipis, hampir menempel langsung pada tulangnya. Tangannya bergetar setiap kali mencoba makan, tapi sayang, tidak ada yang bisa masuk ke perutnya. Semua makanan yang ia telan terasa seperti pecahan kaca. Air minum pun tidak memberikan rasa lega, sehingga bibirnya pecah-pecah, kering, dan mengeluarkan darah. Barang berharga yang ada di rumahnya sama sekali tidak bermanfaat. Tidak ada satupun yang bisa mengurangi penderitaannya. Sehingga dia pun nekat membuat pengumuman bahwa siapa saja yang bersedia mewarisi ilmu yang dimilikinya, maka akan menerima semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Kuswan. Bukan hanya rumah, dia juga masih memiliki 20 emas batangan yang akan diberikannya secara cuma-cuma. Hanya saja, sampai saat ini tidak ada orang yang berani menerima tawaran Kuswan. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Shanum Nareswari. Oh, Kuswan di sini bagaimana seorang sosok Kuswan ya, yang benar-benar ingin menjadi kaya dengan cara yang instan. Padahal dia nggak miskin-miskin banget ya. Tapi di sini dia gejolak pengen kayanya tuh tinggi, tapi ya itu memilih jalan yang salah, bahkan sampai tega mengorbankan ibunya, mengorbankan kakaknya ya, kakak kandung, bahkan istrinya yang ingin dikorbankan juga tapi lolos. Dan bahkan juga dia tadinya udah mikir siapa lagi nih, anaknya Nunung ya atau keponakannya, tapi untung saja di sini kakak iparnya berhasil menghanguskan atau merusak barang yang sudah dijadikan junjungan untuk pesugihannya ya, perantaranya, yaitu kain hitam yang ada di lemarinya. Dan di sini juga semakin serunya adalah ketika istri dari Kuswan, mantan istrinya, yang ternyata hanya berpura-pura gila ya, karena dia takut untuk dijadikan tumbal. Dan ketika dia gila berarti dia tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi tumbal. Wow, keren, pakai banget. Dan di endingnya, ini salah satu ending yang paling tragis buat salah satu pelaku pesugihan ya, karena kalau langsung mati mending. Ini benar-benar dia tergantung di antara hidup dan mati, kayak nggak diterima sama langit dan bumi. Dan bagaimana di situ dia sudah mencoba minum racun tapi cuma muntah-muntah aja. Dia sudah mencoba gantung diri tapi nggak bisa. Dia di situ benar-benar dibikin sakit, dibikin tersiksa, sampai ada yang mau mewarisi pesugihan itu. Ya tapi siapa yang mau kan, kalau misalkan orang yang waras-waras gitu, kita ngelihat kondisinya si Kuswan terus ditawarin supaya untuk menjadi dia, pasti nggak ada yang mau. Jadi walaupun harta semuanya dijanjikan, ya nggak mau lah intinya ya. Luar biasa sekali, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan teman-teman, dan mari kita buang saja yang buruk-buruknya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Shanum Nareswari atas kisah-kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu, bisa dituliskan aja ya di dalam kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.